Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Pada hadis yang ke-12 kita telah membahas tentang tarku ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, meninggalkan yang sia-sia. Pembahasannya sudah selesai. Berikutnya kita menuju kepada hadis yang ke-13, hubbul khairi kullahu, mencintai kebaikan itu semuanya. Artinya kalau mau mencintai kebaikan, jangan pilih-pilih kebaikan. Seluruh kebaikan itu dicintai. Apakah kebaikan itu kebaikan terhadap orang muslim atau kebaikan terhadap orang yang non muslim atau orang kafir, atau kebaikan terhadap makhluk Allah yang lain, mungkin berupa binatang, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Jadi kalau mau berbuat baik itu tidak boleh pilih-pilih. Kalau mau berbuat baik itu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hamzah itu adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau suka sekali membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, kalian tidak dikatakan beriman, hatta yuhibba, sehingga kalian bisa mencintai, li akhihi, mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini disebutkan seseorang tidak akan dikatakan dia beriman kepada Allah kalau ia belum bisa mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Artinya ketika seseorang beriman kepada Allah, apa yang dicintai oleh saudaranya, ia pun mencintainya. Apa yang dicintai oleh dirinya, ia pun menginginkan saudaranya bisa mencintainya. Imam Nawawi menjelaskan, qala Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mampu mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Beliau menjelaskan, al-ula ayyuh mala dzalika ala umumil ukhwati. Hadis ini yang lebih utama dibawa pengertiannya pada keumuman persaudaraan. Jadi persaudaraan secara umum. Kan ada namanya ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah diniyah, ada ukhuwah watoniyah, ada nanti ukhuwah iklimiyah, ada macam-macam ukhuwah. Maka di sini dibawa ukhuwah secara umum.
hatta yasmalal kafira wal muslima. Ukhuwah yang dimaksud di sini secara umum itu adalah ukhuwah yang meliputi termasuk ukhuwah terhadap orang kafir dan ukhuwah terhadap orang muslim. Artinya ketika ada orang kafir tidak harus kita musuhi. Kalau ada orang non muslim kita nggak boleh memusuhi. Inilah yang dimaksud dengan moderasi beragama. Artinya kita saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Bukan saling kerjasama. Kerjasama dalam ibadah bukan. Tapi saling tasamuh. Saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Orang muslim sholat Jumat tidak ada yang ganggu. Orang non muslim melaksanakan ibadahnya tidak juga ada orang yang ganggu. Jadi masing-masing berjalan dengan aman. Maka dikatakan di sini mencintai yang dimaksud di sini atau ukhuwah yang dimaksud di sini adalah baik itu ukhuwah terhadap orang kafir maupun ukhuwah terhadap orang muslim. Fayuhibbu li akhihi al-kafira, maka seseorang mencintai saudaranya yang kafir, ma yuhibbu li nafsihi. Itu seperti ia mencintai dirinya sendiri juga. Jadi ketika senang kepada orang kafir, kita juga seperti kita senang kepada diri kita. Umpamanya gini, kalau kita suka makan enak, maka kalau ada orang kafir makan enak, ya kita tidak boleh marah, tidak boleh iri. Kalau kita bisa makan enak, ada orang kafir tidak bisa makan enak, ya kita kirim makanan yang kita punya itu sebagian untuknya. Jangan sampai dia kan gak Islam, biarlah mati kelaparan. Itu tidak boleh yang seperti itu. Oleh karena itu seseorang ketika melakukan ukhuwah tidak dikatakan beriman tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, itu tadi tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian hingga ia bisa mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Itu termasuk saudaranya yang kafir. Kenapa kok saudara yang kafir kita perlakukan seperti itu? Min dukhulihi fil islami. Karena harapannya adalah nanti mudah-mudahan ia memperoleh hidayah kemudian masuk ke dalam Islam. Bagaimana kita mau narik orang supaya simpati kepada agama kita kalau kita garang di dalam agama kita? Kita suka nyakiti orang, kita suka membuat kekerasan kepada orang lain. Orang akan takut, oh agama Islam itu ternyata brutal ya. Kan nanti image-nya seperti itu. Oleh karena itu harus kita tunjukkan akhlak kita, harus kita tunjukkan sifat kasih sayang kita, sehingga mereka yang tadinya belum kenal kepada agama kita bisa mengenal dengan baik sehingga tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Itulah kenapa Imam Nawawi menjelaskan termasuk mencintai saudara itu adalah saudara orang yang non muslim atau orang kafir. Karena ada harapan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kemudian ia masuk ke dalam Islam. Kama yuhibbu li akhihil muslimi, sebagaimana seseorang mencintai saudaranya yang muslim. Dawamahu alal islami, saudara yang muslim yang harapannya adalah selama-lamanya berada di dalam keislaman. Jangan sampai orang muslim keluar dari Islamnya lantaran kita tidak suka kepadanya. Maka mencintai saudara baik yang kafir maupun yang muslim seperti mencintai dirinya sendiri, itu adalah merupakan ciri kesempurnaan iman seseorang. Tidak dikatakan beriman kalau tidak bisa mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Walihada kanat du'a'u bil hidayati lil kafiri mustahabban. Inilah kenapa doa terhadap orang kafir
agar memperoleh hidayah, kita mendoakan orang kafir agar ia memperoleh hidayah, itu disunnahkan, itu dianjurkan. Saya dulu pernah ketika masih kuliah dulu, saya tinggal di dekat terminal Rawasari di Masjid Al-Mujahidin, di atas tempatnya, di belakang DKT. Ya, dekatnya itu adalah SMP 9. Saya pernah diundang untuk berdoa di apotik pada saat itu waktu dibuka. Yang membuka itu dia beragama Kristen. Tapi yang anehnya, dia malah minta doa kita. Kita minta kepada Tuhan kita, bukan minta kepada Tuhannya. Itu artinya agak kurang percaya dengan Tuhannya itu. Masih minta bantuan Tuhan kita itu. Iya, minta doa. Tapi yang saya baca di dalam doa itu bukan mendoakan untuk usahanya, bukan. Tapi saya mendoakan supaya ia memperoleh hidayah. Itu yang banyak-banyak saya doakan. Kan dalam bahasa Arab dia nggak ngerti. Ya. Jadi yang saya doakan adalah supaya ia memperoleh hidayah. Karena yang punya hidayah itu hanya Allah. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Kalau kita bisa memberikan hidayah kepada orang lain, enak banget. Kita punya anak nakal gitu, langsung plek kasih hidayah, langsung lurus anak itu. Enak seperti itu. Jangankan kita, Nabi juga nggak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu, tidak akan bisa memberikan petunjuk orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Maunya Rasulullah, Abu Lahab masuk Islam, Abu Lahab pamannya masuk Islam, Abu Lahab juga masuk Islam. Maunya begitu. Tapi ternyata Abu Lahab dan Abu Jahal sangat menentang kepada Islam. Kenapa? Karena hidayah Allah yang punya. Kita hanya minta. Kalau hidayah itu Allah yang punya, kemudian kita minta supaya hidayah itu diberikan kepada seseorang, lalu Allah memberikannya, itu bukan berarti kita memberikan hidayah kepada orang itu. Allah yang memberikan, hanya melalui kita minta kepada Allah. Oleh karena itu, karena Allah yang memberikan hidayah, kita minta hidayah. Oleh karena itu, kita mencintai saudara kita yang non-muslim dengan cara juga kita memohon kepada Allah agar hidayah Allah berikan kepadanya, sehingga terbuka hatinya bisa memeluk agama kita. Itulah makanya berdoa untuk orang kafir agar ia memperoleh hidayah, maka itu disunnahkan. Wal hadisu mahmulun ala nafyil imanil kamili. Hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ini hadis ini diambil pengertiannya atau dijelaskan atau ditafsirkan tentang tiadanya iman seseorang sempurna. Seseorang tidak dikatakan sempurna imannya. Amman la yuhibbu li akhihi, kalau ia tidak mampu mencintai saudaranya. Maka seseorang yang belum mampu mencintai saudaranya, baik saudaranya yang kafir maupun saudaranya yang muslim, maka belum dikatakan sempurna imannya. Wal muradu, maksudnya tadi mencintai saudara yang kafir dan saudaranya yang muslim tadi adalah mencintai seperti ia mencintai dirinya sendiri. Bukan melebihi, dalam artian lebih cinta kepada dirinya sendiri daripada orang itu. Kita makan enak, orang itu makan nggak bisa makan, kita biarkan saja. Yang itu yang tidak bisa, yang seperti itu.
Wal muradu bil mahabbati, apa yang dimaksud dengan cinta di sini? Ini bahasan tentang cinta ini. Apa yang dimaksud dengan cinta di sini? Iradatul khairi wal manfaati. Yang dimaksud dengan cinta di sini adalah keinginan kebaikan dan keinginan manfaat. Menginginkan kebaikan ada pada orang lain, menginginkan manfaat pada orang lain. Artinya kita bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, kita bisa melakukan kemanfaatan juga kepada orang lain. Summal muradu, lalu yang dimaksud dengan mahabbah tadi, al mahabbatu diniyatu, itu adalah cinta dari sisi agama, bukan dari sisi antar lawan jenis, bukan, tapi cinta dari sisi agama. Kan cinta itu macam-macam. Cinta dari sisi orang tua terhadap anak, cinta dari sisi saudara dengan saudaranya. Di sini adalah cinta dari sisi agama. Lal mahabbatul basyariyatu, bukan cinta dari sisi kemanusiaan. Cinta dari sisi agama, bukan cinta dari sisi kemanusiaan. Lalu apa bedanya cinta dari sisi agama dan cinta dari sisi kemanusiaan? Kan sama-sama cinta. Apa ada bedanya? Ada. Ada beda antara agama dengan kemanusiaan. Cinta dari sisi agama berbeda dengan cinta dari sisi kemanusiaan. Fa inna tiba'al basyariyata, karena cinta dari sisi kemanusiaan, naluri manusia qad takrahu husulal khairi, kadang-kadang tidak suka orang lain memperoleh kebaikan. Ini dari sisi kemanusiaan. Kadang-kadang ada orang tidak suka orang lain memperoleh kebaikan. Maunya yang boleh kebaikan hanya dirinya, orang lain enggak boleh. Tetapi kalau cinta dari sisi agama, sama-sama memperoleh kebaikan. Ada orang yang memperoleh kebaikan lebih, dia sebut alhamdulillah. Bukan malah dia marah, bukan malah dia benci. Ada orang yang lebih baik dari dirinya. Dia cuma ngikuti, mudah-mudahan aku bisa baik seperti dia. Maka berbeda antara kebaikan dari sisi agama dan kebaikan dari sisi basyariah, dari sisi kemanusiaan. Kalau dari sisi kemanusiaan, kadang-kadang ada manusia yang tidak suka orang lain memperoleh kebaikan. Wa tamyiza ghairaha 'alaiha, dan kadang-kadang ada orang yang tidak suka orang lain lebih dari dirinya. Ada orang itu ketika dia ngomong punya ini, dia sebut aku lebih lagi, aku punya ini lebih dari orang lain. Itu dari sisi kemanusiaan. Naluri manusia kadang-kadang tidak mau orang lain memperoleh kebaikan, kadang-kadang dia tidak mau orang lain lebih unggul dari dirinya. Wal insanu yuhibbu alaihi, wal insanu yajibu alaihi ayu khalifat tiba'al basyariyata, dan manusia seyogyanya, seharusnya itu menyelisihi naluri kemanusiaan yang seperti itu. Kalau ada terdetak di dalam hatinya, ada naluri manusia seperti tadi, tidak suka orang lain memperoleh kebaikan, tidak suka orang lain lebih unggul dari dirinya, maka ia wajib menentangnya, jangan sampai mengikutinya. Wa yad'u li akhihi, lalu seyogyanya orang itu mau mendoakan saudaranya.
Ketika seseorang mau mendoakan saudaranya, maka Allah juga akan bersamanya. Itulah kenapa Imam Ahmad bin Hambal di dalam sholatnya sering mendoakan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i, padahal pendapatnya berbeda. Imam Syafi'i kalau subuh kunut, Imam Ahmad kalau subuh enggak kunut. Yang enggak kunut mendoakan yang kunut, mendoakan supaya dosa-dosanya diampuni, bukan mendoakan supaya tidak kunut. Jadi doanya itu bukan ya Allah jadikanlah Imam Syafi'i tidak kunut lagi, tidak begitu. Tapi mendoakan supaya dosa-dosanya diampuni. Nah kalau kita kan yang satu kunut, satu enggak kunut, yang kunut ribut dengan yang tidak kunut, yang tidak kunut ribut dengan yang kunut. Akhirnya yang tidak kunut berdoa, ya Allah si fulan itu jadikanlah ia tidak kunut. Doanya jadinya seperti itu. Kenapa dia begitu? Imam Ahmad bin Hambal kan juga mendoakan Imam Syafi'i, tapi doanya bukan itu. Doanya adalah supaya Imam Ahmad bin Hambal mendoakan kepada Imam Syafi'i agar dosa-dosanya diampuni. Maka seyogyanya kita mendoakan untuk saudara kita. Apabila ada saudara kita sakit, kita berdoa mudah-mudahan lekas sembuh. Kalau ada saudara kita kesempitan, kita berdoa mudah-mudahan Allah segera melapangkan. Doa yang seperti itu bukan doa yang mengikuti tibaul basyariyah, bukan mengikuti naluri kemanusiaannya. Naluri kemanusiaan gimana? Kalau ada orang sakit, dia malah alhamdulillah. Alhamdulillah dia tidak sehat seperti aku. Sehat hanya untuk dirinya, orang lain nggak boleh sehat. Itu kadang-kadang ada manusia yang seperti itu. Maka manusia wajib berdoa kepada saudaranya, tapi doanya adalah doa baik. Wa yatamanna lahu ma yuhibbu li nafsihi. Lalu dia juga berharap. Berharap apa? Berharap kepada saudaranya supaya saudaranya memperoleh nikmat seperti ia memperoleh nikmat. Berdoa kepada Allah agar saudaranya memperoleh sesuatu yang ia cintai. Ia mencintai nikmat ini, saudaranya juga mencintai, memperoleh nikmat ini. Bukan hanya dirinya yang peroleh nikmat. Wal wasyaksu mata lam yuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan seseorang ketika ia tidak suka terhadap saudaranya seperti yang ia suka, artinya kalau ada saudaranya memperoleh nikmat dia tidak suka, maka orang seperti itu kana hasudan, berarti di dalam dirinya ada penyakit namanya hasud. Apa itu penyakit hasud? Penyakit hasud itu adalah SMS, suka melihat orang susah, senang melihat orang susah. Jadi senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu penyakit SMS. Orang susah senang, orang senang dia susah. Itu penyakit SMS. Kalau ada tetangga beli kipas angin bagus, dia mulai gak seneng hatinya, ngerutu hatinya. Besoknya tetangga beli motor NMAX, menggigil badannya. Nah, besoknya lagi tetangga beli kulkas yang besar, tambah kencang menggigilnya. Besoknya tetangganya beli mobil, naik mobil pula dia, ambulan. Ini namanya penyakit SMS. Orang itu biasanya kalau sakit itu diantara penyebabnya adalah faktor psikologis. Dalam artian hatinya terganggu, maka gampang sakit. Ketika seseorang hatinya terganggu dengan ketakutan, maka biasanya orang seperti itu
terganggu hatinya dengan ketakutan, dengan ketegangan, biasanya orang seperti itu sering sakit emah. Jadi sakit emah itu bukan sekedar salah makan, tetapi juga salah di dalam mengatur hatinya. Tapi ketika orang enjoy, senang, tidak ada beban sama sekali, sehat-sehat saja, tidak naik asam lambungnya. Oleh karena itu, mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita, itu sesungguhnya akan membuat kita senantiasa berada di dalam kesehatan. Dan orang yang tidak suka orang lain senang, itulah yang dimaksud dengan penyakit hasud. Lalu Imam Ghazali menjelaskan, wal hasadu kama qala al-Ghazali, sakit hasud itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, yang qasimu ila salasati aksamin, terbagi menjadi 3. Yang pertama, ayyatamanna zawala nikmatil ghairi. Yang pertama, ia berharap betul supaya nikmat orang lain hilang. Ia punya nikmat, nikmatnya hilang. Kalau orang lain diberi kekayaan, dia berharap mudah-mudahan kekayaannya habis. Mudah-mudahan malam itu rumahnya didatangi 10 pencuri, umpamanya gitu. Umpamanya itu. Supaya nikmatnya hilang. Maka orang hasud itu ada 3 macam. Yang pertama, ia menginginkan nikmat orang lain hilang, wa husulaha li nafsihi, lalu nikmat itu pindah kepadanya. Nah, ini jeleknya di situ. Ia ingin supaya orang lain nikmatnya hilang, lalu pindah kepada dirinya. Umpamanya tetangga dapat hadiah karena dia nabung di bank, dapat hadiah spesial, hadiah utama, umpamanya mobil sedan gitu. Itu hadiahnya. Ia tidak suka, maunya mobil sedan itu pindah kepada dirinya. Itu hasud tingkat pertama. Kemudian yang kedua, ayyatamanna zawala nikmatil ghairi. Ia berharap agar nikmat orang lain hilang. Wa in lam tahsul lahu, walaupun ia tidak dapat memperoleh nikmat itu. Kita nggak dapat, orang lain nggak boleh dapat dong. Jadi gitu maksudnya. Yang pertama, supaya nikmat orang lain itu hilang, pindah kepadanya. Yang kedua, nggak pindah kepadanya nggak apa-apa, yang penting nikmat orang lain hilang itu. Itu yang jahatnya seperti itu. Kama idza kana indahu mithlaha aw lam yakun yuhibbuha. Seperti ia telah memperoleh nikmat tersebut, orang lain tidak boleh memperoleh nikmat tersebut. Ia memperoleh, umpamanya memperoleh bagian sembako, orang lain nggak boleh. Hanya dia yang boleh memperoleh hadiah sembako itu tadi. Wa hadza asarrun minal awwal. Ini lebih jahat dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi, ia tidak menginginkan orang lain memperoleh nikmat agar nikmat itu pindah kepadanya. Yang kedua, walaupun ia telah memperoleh nikmat itu, orang lain nggak boleh. Yang normalnya kan gini, kita memperoleh nikmat, orang lain juga memperoleh nikmat. Kita memperoleh uang, orang lain juga memperoleh uang, kan gitu. Normalnya kan begitu. Pikirannya kan begini, kalau nanti aku memperoleh uang, orang lain nggak memperoleh uang, paling-paling nanti datang kepadaku minjem karena dia nggak dapat gitu. Ya, kan mikir normalnya seperti itu. Maka ketika seseorang memiliki nikmat, lalu orang lain tidak boleh memperoleh nikmat seperti yang ia peroleh, itu lebih jahat daripada yang pertama. Wasalis, dan yang ketiga, alla yatamanna zawala nikmati anil ghairi. Tidak sama sekali menginginkan nikmat orang lain hilang, tidak sama sekali. Kalau yang pertama kan ingin nikmat orang lain hilang, pindah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua,
ingin nikmat orang lain hilang walaupun ia tidak memperoleh nikmat itu. Artinya orang nggak dapat, dia tidak dapat, ya orang juga harus tidak dapat. Ini lebih jahat daripada yang pertama. Dan yang ketiga, sama sekali tidak menginginkan nikmat orang lain hilang. Walakin yakrahu irtifa'ahu alaihi, akan tetapi nggak suka orang lain lebih tinggi dari dirinya. Nah ini pula, nggak suka orang lain lebih terhormat dari dirinya, nggak suka orang lain lebih dari dirinya. Minal hadzi wal manzilati, baik berupa keberuntungannya maupun kedudukannya. Tidak suka orang lain lebih beruntung dari dirinya, tidak suka orang lain punya kedudukan lebih dari dirinya. Si A ini diberi kedudukan, diberi jabatan, dia tidak suka seperti itu. Yang tadinya biasa-biasa saja, begitu kawannya memperoleh jabatan lebih tinggi dari dirinya, asal ketemu mulutnya maju ke depan. Ya, asal ketemu. Yang seperti ini tipe yang ketiga ini. Memang ia tidak mengharapkan nikmat orang lain hilang, tetapi enggak mau orang lain lebih dari dirinya. Wayardo bil musawati, maunya ia yaitu senang kalau sama-sama. Kalau dirinya eselon 2, maka orang lain tidak boleh lebih dari eselon 2, sama-sama eselon 2 gitu. Kalau orang lain memperoleh rezeki berupa sembako, maka ia juga harus memperoleh rezeki sebuah sembako, jumlahnya sama. Orang seperti ini akan ridho kalau dapat sama-sama. Wala yarda biziyadah, tidak suka orang lain punya lebih dari dirinya. Wa hadza aidan muharramun, yang seperti ini juga haram. Walaupun dia tidak ingin nikmat orang lain hilang, tetapi ia tidak suka orang lain lebih dari dirinya, maka yang seperti itu haram. Haram hukumnya. Kenapa kok haram? Li'annahu lam yardo bi kismatillahi ta'ala, karena ia tidak ridho dengan pembagian Allah. Si A memperoleh rezeki sekian, si B memperoleh rezeki sekian, itu Allah yang atur, itu Allah yang beri, itu Allah yang bagi. Dia tidak ridho dengan pembagian Allah. Padahal Allah telah sampaikan, qala Allah Ta'ala, ahum yaksimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagikan rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, padahal kamilah yang membagikan kehidupan mereka di antara mereka di dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fauqa ba'din darajat, dan kamilah yang meninggikan salah satu di antara kalian lebih tinggi dari yang lain. Semuanya Allah yang mengatur, yang membagi rezeki Allah, yang membagi harta Allah, yang membagi kedudukan Allah, yang membagi kesehatan Allah, yang membagi sakit Allah. Semuanya yang membagi adalah Allah. Faman lam yardo bil kismati, siapa orang yang tidak ridho dengan apa yang Allah bagi, faqad aradallahu ta'ala, orang seperti itu berarti ia menentang cara baginya Allah fi kismatihi wa hikmatihi, di dalam pembagiannya Allah dan di dalam hikmahnya Allah. Karena ketika Allah membagi sesuatu kepada orang lain, itu ada hikmahnya juga. Seseorang dibagi sakit, itu ada hikmahnya. Dibagi sakit gigi, hikmahnya apa? Ingat sama giginya. Nah, kita sehat nih kadang-kadang nggak ingat kalau kita punya gigi. Begitu sakit gigi baru ingat kalau kita punya gigi. Itu ada hikmahnya. Allah membagi sesuatu itu ada hikmahnya.
Wa 'alal insani ayu alijan nafsahu. Oleh karena itu manusia seyogyanya mengobati dirinya dari sakit hasud itu tadi. Wa yahmiluha 'alar ridho. Lalu membawa hatinya kepada keridhaan terhadap Allah, bil qadha'i, terhadap ketentuan Allah. Kalau hatinya sudah diobati dengan ridho dengan ketentuan Allah, menerima dengan apa yang Allah bagikan, maka itulah obat orang yang punya penyakit hasud. Maka penyakit hasud itu obatnya adalah membawa dirinya supaya menerima ridho tentang ketentuan Allah. Wa yukhalifuha bid-du'ai. Wa yukhalifuha, lalu ia menentang kepada dirinya. Apa yang ditentang? Dirinya enggak suka kepada si A itu. Ditentangnya, ngapa pula kamu ini enggak suka sama si A? Jadi ngomong dewek di dalam hatinya itu. Akan ada tidak suka kepada si A, diomongi oleh dirinya sendiri. Kemudian wa yukhalifuha bid-du'ai li aduwihi. Menentangnya itu juga dengan doa. Mendoakan orang yang memperoleh nikmat itu tadi. Tapi doanya yang benar, bukan doa yang salah. Umpamanya mendoakan supaya diampuni dosanya. Jangan mendoakan supaya dia diturunkan dari jabatannya. Nah, itu salah itu. Mendoakan orang lain tapi doanya doa yang jelek, yang seperti itu. Oleh karena itu, wa yukhalifu bid-du'ai li aduwihi bima yukhallifun nafsi. Doanya yang berselisih dengan nafsunya. Nafsunya menginginkan orang lain jatuh, doanya supaya orang lain diangkat. Nafsunya menginginkan orang lain bangkrut, doanya menyelisih itu supaya orang lain untung, bukan rugi. Jadi doanya itu adalah doa yang menyelisih nafsunya. Karena nafsu amarah itu merupakan nafsu yang membuat dirinya menjadi jahat. Barangkali itu saja dulu hadis yang ke-13 selesai kita bahas. Dan kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Mencintai saudara termasuk orang yang beriman. Dan termasuk di sini adalah saudara yang non-muslim. Memang prakteknya kadang-kadang susah, itu tergantung hatinya. Tapi kalau hatinya lembut, insya Allah tidak susah. Biasanya susahnya kita itu kalau yang non-muslim itu dia sering memusuhi kita. Itu biasanya seperti itu. Saya pernah mendapat aduan dari seseorang itu, saya tidak sebut tempatnya dan namanya. Orang yang non muslim itu suka mengganggu, sehingga ketika dia mau berbuat baik dia agak kesulitan. Maka kalau itu terjadi, ya tentu saja kita mengikuti caranya, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Famani tada alaihi fa'tadu. Kalau ada orang yang melakukan berlebihan, maka kita pun juga melakukannya berlebihan. Tetapi ketika ada orang yang non muslim baik dengan kita, dan juga banyak kok orang non muslim yang baik dengan kita, maka kita pun juga baik kepadanya. Dalam artian di sini, ketika kita punya sesuatu, nggak ada salahnya kita memberikannya kepadanya. Umpamanya, ketika kita punya makanan, sementara dia barangkali agak kesulitan makanan, kirim makanan itu kepadanya. Atau ada memang di dalam kitab Kasifatu Saja, Imam Nawawi Al-Bantani, Mbah Kiai Nawawi Banten, itu menjelaskan salah satu di antara yang menerima zakat itu adalah wal muallafati qulubuhum, artinya muallaf. Dan beliau sampaikan di antaranya muallaf ini
ada orang yang baru masuk Islam, sudah Islam tapi imannya masih lemah. Yang kedua, ada orang yang memang dia tidak Islam, lalu ketika ingin memberikan zakat kepada orang yang tidak Islam tadi, itu atas persetujuan penguasa setempat. Dalam hal ini kalau kita barangkali RT, penguasa setempat. Jadi atas persetujuan penguasa setempat. Ada juga ketika ini ada orang kafir ini ganggu. Ini ada orang kafir ini nggak ganggu. Orang kafir ini dia sering menghalang-halangi orang kafir yang suka ganggu. Maka orang kafir yang menghalang-halangi orang kafir lain mengganggu, itu juga boleh memperoleh zakat. Itu dijelaskan di dalam kitab Kasyifatus Saja Imam Nawawi Banten, Mbah Kiai Nawawi. Jadi bolehkah kita melakukan zakat kepada orang non muslim? Jawabannya boleh ketika penguasa setempat membolehkannya. Tetapi kalau penguasa setempat tidak membolehkannya, maka jadi tidak boleh. Itu menurut pendapat Kiai Mbah Kiai Nawawi Banten. Lalu ketika seseorang mau berbuat baik kepada orang yang non muslim seperti bersedekah, kira-kira boleh atau tidak? Boleh. Jangankan kepada orang, kepada binatang yang najis pun ada riwayat orang masuk surga gara-gara memberi makan, memberi minum anjing. Ada riwayat seperti itu. Kemudian lalu bagaimana ketika orang yang non muslim ikut kurban? Ikut kurban gimana? Ketika dia ikut kurban itu bahasa kita. Tapi kalau bahasa kita untuk dia bukan kurban, itu memberikan sapi atau memberikan kambing untuk kita sembelih, bukan kurban. Tapi bahasa dia barangkali ikut-ikutan, aku juga mau berkurban. Karena kurban itu ibadahnya orang Islam. Apa ada ibadah orang lain berkurban seperti kita berkurban? Kan berbeda itu, cara-caranya juga berbeda. Lalu bagaimana? Apakah ia diterima kurbannya itu? Amal yang diterima oleh Allah syaratnya satu, yaitu amal itu dibarengi dengan iman. Ketika tidak dibarengi dengan iman, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Passwordnya jelas, supaya amal kita diterima oleh Allah, dibarengi dengan iman, tidak dikotori dengan riya. Jadi artinya iman dan ikhlas. Ketika seseorang beramal ikhlas dibarengi dengan iman, maka amalnya akan diterima oleh Allah. Maka ketika ada orang non muslim ikut berkorban, apakah diterima oleh Allah korbannya? Dibeneri dulu passwordnya. Kalau passwordnya sudah benar, akan diterima. Apa passwordnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka akan diterima korbannya itu oleh Allah. Tapi kalau passwordnya tidak ada, nggak bisa, daftar dulu. Kalau belum masuk, ya nggak bisa akan diterima. Cuman ia memperoleh pahala di dunia, tidak memperoleh pahala di akhirat. Apa pahala di dunia? Pahala di dunia, Allah akan berikan rezeki yang lebih. Itu pahalanya di dunia. Jadi seperti itu, Pak. Berikutnya, Pak. Ini pertanyaannya berat ini. Ngapa pula kita pidato di gereja itu? Apa sudah nggak ada masjid lagi gitu? Jadi artinya gini, kalau berpegang pada surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, kalau sudah seperti itu, maka bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau kita mau beribadah orang Islam, mau khutbah, ya di masjid, bukan di gereja.
Ya kalau orang Kristen mau beribadah ya di gereja, bukan di masjid. Nanti giliran pula. Nanti hari Jumat aku yang khutbah di masjid. Nanti hari Minggu kamu yang khutbah di gereja. Yang seperti itu akan mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Rasulullah juga pernah dulu disuruh seperti itu. Tapi kalau sekedar ngomong bukan khutbah ini ngomong ngomong biasa gitu. Tidak apa-apa kalau ngomong biasa. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah berkhutbah seperti kita khutbah hari Jumat itu jelas-jelas tidak boleh. Itu menurut saya, Pak. Menurut saya landasannya adalah lakum dinukum waliyadin. Mau gantian nanti sudah itu. Nanti kalau hari Jumat aku ya yang khutbah di masjid. Nanti kalau hari Minggu kamu ya yang khutbah di gereja. Itu yang tidak boleh. Itu namanya kalau hari Minggu orang Islam sama-sama pergi ke gereja. Kalau hari Jumat orang Kristen sama-sama pergi ke masjid. Itu yang tidak boleh yang seperti itu. Itu sudah lama terjadi. Sudah dari zaman Rasulullah. Itulah kenapa turun ayat lakum dinukum waliyadin. Itu tapi dengan syarat memang itu adalah prosesi ibadah. Di dalamnya adalah ibadah. Kalau tidak ibadah ngomong di mana saja boleh. Kalau tidak ibadah, ingat itu adalah ibadah. Ketika ibadah maka itu ada aturan syariatnya. Tapi kalau bukan ibadah, kita mau ngomong di pelataran masjid juga boleh, mau ngomong di halaman masjid juga boleh, ngomong di alun-alun juga boleh, ngomong di lapangan juga boleh. Tapi itu bukan yang telah ditentukan oleh syariat. Seperti khutbah Jumat itu enggak boleh orang lain, harus kita orang Islam. Itulah kenapa turun ayat lakum dinukum waliyadin. Itu sebetulnya sudah bukan perdebatan lagi kalau dasarnya itu. Kalau dasarnya itu. Jadi seperti itu, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dijawab rinci ini bisa 1,5 jam ini ya. Tapi yang poin-poin saja. Ya. Ya, intinya kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu kepada dirinya maka ia akan tahu kepada Tuhannya. Bagaimana Tuhannya ia akan tahu setelah ia mengetahui dirinya. Sementara itu ketika seseorang mencintai orang yang non muslim tadi, itu bagaimana? Apakah boleh? Jangankan kita, Allah itu juga memberikan nikmat kepada orang non muslim. Allah juga memberikan rezeki kepada orang non muslim. Allah juga memberikan apa saja yang diperlukan oleh orang non muslim. Cuman satu yang tidak Allah berikan itu adalah rahimnya Allah tidak diberikan kepada orang yang non muslim. Tapi rahmannya Allah itu diberikan kepada orang yang non muslim, baik yang muslim maupun non muslim. Baik, ketika seseorang sampai di mana ia mengetahui seperti tadi ini gerakan ini saya yang menggerakkan atau Allah yang menggerakkan. Ini sudah kajian tauhid yang sini. Saya mau ngambil dari sisi tasawuf saja dulu. Orang itu yang pertama di dalam hatinya itu ada iman, itu imannya adalah iman taklid. Ini yang disampaikan oleh Imam Baijuri dalam kitab Tuhfatul Murid dan juga oleh Mbah Kiai Nawawi Banten dalam kitab Kasifatus Saja. Beliau berdua menyampaikan seseorang itu gerakan dirinya dalam ibadah landasannya adalah iman. Iman yang paling dasar adalah iman taklid. Dan itu Imam Sanusi mengatakan belum cukup iman taklid itu. Kalau orang itu imannya taklid masih dalam kondisi kufur, masih disebut dengan kafir. Walaupun kemudian beliau menarik ucapannya itu disebutkan di dalam kitab Kifayatul Awam yang saya baca.
Loh, Ustaz, kok banyak sekali yang dibaca. Kebetulan di lain tempat ngisi pengajian tuh kitabnya lain. Jadi semakin banyak tempat pengajian, semakin banyak kitab yang dibaca itu. Nah, Imam Nawawi Banten dan Imam Baijuri, beliau menyebutkan tidak cukup iman taklid, imannya harus dinaikkan menjadi iman ilmu. Caranya gimana? Ya kita ngaji seperti ini supaya memperoleh ilmu. Maka orang yang telah mencapai iman ilmu, dia mengetahui agama ini berdasarkan dalil. Artinya ia mengetahui dalil. Satu contoh, ketika ia menyembah Allah, ini di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Mbah Kiai Nawawi Banten menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ketika seseorang sholat, ini ada dialog, kamu sholat nyembah siapa? Masa sholat gak tahu siapa yang disembah? Nih aku kasih tahu, kira-kira gitu. Anna rabbaka la ilaha illa huwa, bahwasanya Tuhanmu itu tidak ada kecuali Dia, yaitu Allah. Anna rabbaka qadiru ala kulli syai'in, bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang sangat mampu melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu kalau kamu menyembah, kamu harus tahu siapa yang kamu sembah. Jangan kamu menyembah tidak tahu siapa yang kamu sembah. Itu dijelaskan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang biasa saya sampaikan setiap malam Sabtu. Malam Sabtu itu kadang sampai jam 12 malam tuh saking asiknya itu. Dari habis sholat isya kayak gitu, nggak habis-habis kalau sholat isya. Jadi yang pertama iman taklid, yang kedua iman ilmu. Ketika seseorang udah sampai kepada iman ilmu, maka dia mengetahui, oh Allah itu nggak bisa kita bayangkan bentuknya. Kenapa? Dalilnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, karena mukhalafatul hawadis, Allah berbeda dengan makhluk. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah, pasti Allah tidak seperti yang kita bayangkan itu. Kita membayangkan berarti sesuatu yang telah ada. Sesuatu yang telah ada berarti sesuatu yang hadis, itu adalah ciptaan. Tidak mungkin Allah seperti yang diciptakannya. Ketika imannya udah sampai iman ilmu, dinaikkan lagi menjadi iman iyan. Apa itu iman iyan? Iman yang muncul dari hati. Hatinya ini selalu diawasi supaya jangan sampai lupa kepada Allah. Setiap detik hatinya diawasi. Maka orang yang seperti itu imannya muncul dari dalam hatinya disebut dengan iman iyan. Maka orang yang seperti ini dia senantiasa muraqabah kepada Allah. Hatinya diawasi supaya terus mengenal Allah. Kemudian dia berzikir terus, naik imannya menjadi iman hak. Apa itu iman hak? Iman hak itu iman yang muncul lantaran setelah dididik hatinya dengan banyak berzikir, akhirnya hatinya bisa musyahadah. Hatinya bisa melihat Allah. Hatinya sudah sampai kepada ihsan. Yang pertama kan Islam. Setelah Islam baru iman. Setelah iman baru ihsan. Tidak bisa ihsan meninggalkan Islam. Enggak bisa. Kecuali Saifuddin itu meninggalkan Islam. Ya. Akhirnya jadi pendeta dia. Udah jadi pendeta susah dia kan. Nah, ihsan nggak bisa meninggalkan Islam, nggak bisa meninggalkan iman. Makanya kalau orang sudah beriman pasti dia Islam. Kalau orang sudah ihsan berarti dia sudah Islam dan iman. Oleh karena itu iman hak itu muncul lantaran hatinya sudah musyahadah kepada Allah, udah sampai kepada ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau yang iman iyan tadi itu dia
tidak bisa melihat Allah tapi merasa diawasi oleh Allah. Tapi kalau yang hak ini dia bisa, hatinya bisa melihat Allah. Hatinya ini bukan mata zahirnya, tapi hatinya bisa merasakan hadirnya Allah, bisa melihat Allah hatinya. Kemudian terus ia lakukan itu, naik lagi, imannya naik lagi menjadi iman, namanya iman hakikoh. Tadi iman hak, kemudian naik menjadi iman hakikoh. Apa itu iman hakikoh? Iman hakikoh itu ketika dia sholat itu merasa tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Maka inilah yang disebut dengan makom fana yang Bapak sebutkan tadi. Maka orang yang seperti ini ketika dia membaca la ilaha illallah, artinya bukan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya bukan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tapi artinya tidak ada yang ada kecuali Allah. Maka orang yang ketiga, orang yang kelima ini ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, dia sebut bukan sesuatu itu, tapi dibalik sesuatu yang dia sebut. Umpamanya melihat laut yang indah, dia sebut subhanallah. Yang dipuji yang menciptakan laut, bukan lautnya. Jadi lautnya seakan-akan tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah disebut dengan makom fana. Maka orang yang seperti ini ketika dia melakukan kebaikan, ya kebaikannya sesuai dengan iman yang ada di dalam dirinya. Itulah disebut dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Lalu Imam Baijuri menjelaskan, untuk mengetahui Allah itu pertama melalui yang dekat dulu, yaitu diri kita. Diri kita ini yang dekat ini. Diri kita yang dekat ini kita ketahui dulu, kita kenali dulu, baru nanti akan mengenal Allah. Setelah diri kita ini sudah kita kenal, baru ke langit, mempelajari langit. Ada galaksi, ada bintang, ada matahari, ada bulan, semuanya dipelajari. Setelah dikenali semuanya, baru ke bumi. Mulai dari lapis 1, lapis 2 sampai ke lapis 7, semuanya dipelajari. Kalau itu telah mengenal diri kita, mengenal yang di atas, maksudnya adalah langit dan seluruhnya, kemudian yang di bawah bumi dan seluruhnya, itulah nanti akan terjadi faqad arafa rabbahu. Kenapa kok dari diri kita langit kemudian terus bumi? Itu karena berdasarkan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi. Fil khalqis samawati disebut Allah samawat dulu baru ard. Itu dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid. Jadi mengenal diri kita dulu, baru kita mengenal kepada Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita bisa berbuat seperti yang apa Allah mau, yang maunya Allah. Allah tidak hanya mengasihi orang Islam, tetapi juga Allah mengasihi kepada orang-orang yang bukan Islam, dan bahkan kepada binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itulah kenapa ketika seseorang itu sudah mencintai Allah, mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, maka ujung-ujungnya dia akan mencintai Allah. Kalau dia sudah mencintai Allah, sekali lagi saya sampaikan, di dalam kitab Marokil Ubudiyah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi, maka matanya, penglihatannya ketika ia melihat itu adalah penglihatan Allah. Telinganya ketika dia mendengar itu adalah pendengaran Allah. Semuanya yang ia lakukan, tangannya, kakinya, seluruhnya yang ia lakukan itu adalah tangan dan kaki Allah semuanya. Artinya apa itu semuanya? Dijelaskan di situ, itu baru malam Sabtu kemarin saya sampaikan itu, maka saya masih ingat. Semua itu maksudnya adalah Allah menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Nah, itu Allah menjaga dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itulah yang terakhir tadi, iman hakikah, maka orang itu sudah sampai kepada makom fana. Tapi ada satu lagi Pak yang
tidak boleh dipelajari. Bapak nggak boleh juga mempelajari iman yang satu ini, nggak boleh. Kita semua nggak boleh, termasuk bapak juga nggak boleh mempelajari. Apa itu? Iman hakikatul hakikoh. Kita nggak boleh mempelajarinya. Kenapa? Karena itu khusus untuk para nabi dan rasul. Jadi nggak usah bercita-cita jadi nabi atau jadi rasul. Akhirnya mempelajari iman hakikatul hakikoh. Kenapa? Karena yang mengajari iman hakikatul hakikoh itu Allah langsung melalui malaikat Jibril. Kecuali kalau bapak pernah ketemu malaikat Jibril diajari, ya mungkin bisa itu. Kalau nggak melalui lewat malaikat Jibril tidak bisa. Itulah qad mana'anallahu an kasfiha. Allah telah melarang untuk mempelajari iman hakikatul hakikoh, karena la sabila bayaniha, tidak ada jalan untuk mempelajarinya, karena kita nggak pernah bisa ketemu dengan malaikat Jibril kecuali nanti. Sekarang kita nggak bisa pernah ketemu dengan malaikat Jibril. Barangkali waktu sudah suruk. Satu lagi. Iya. Baik, yang pertama kunut. Ada yang sir, ada yang jahar. Kunut yang jahar itu adalah berupa doa. Kunut yang sir itu adalah berupa pujian. Kita ketika memuji Allah tidak boleh mengaminkan, tetapi juga ikut muji. Masa cuma ngaminkan aja? Ya harus ikut muji. Jangan sampai orang lain memuji Allah, kita cuman amin amin itu. Kita ikut muji Allah gitu. Jangan sampai hanya sekedar amin. Oleh karena itu pada saat di bagian terakhir di doa kunut itu ada yang disirkan, tidak dijelaskan. Walaupun dibaca jelas itu tetap kita makmum ikut membacanya juga, ikut memuji Allah, tidak boleh mengaminkan. Nah, di sini ketika ada orang yang kunut, tadi kan juga disampaikan, ada orang imam kunut, imam tidak kunut. Kita makmum harus mengikuti imam. Kalau imamnya kunut, kita juga harus kunut. Kalau imamnya tidak kunut, kita juga tidak kunut. Jangan imam tidak kunut, kita kunut sendiri, batal salat kita, karena tidak mengikuti imam. Atau sebaliknya, ketika imam kunut, kita tidak kunut juga nggak apa-apa, tapi kita tunggu, kita diam di situ. Tidak mengaminkan juga nggak apa-apa, tapi kita diam. Yang tidak boleh itu ketika kita tidak kunut, di dalam hati nyebutkan imam itu bid'ah itu. Kalau kita nyebut imam itu bid'ah, maka sholat orang yang tidak ikut kunut tadi batal sholatnya. Karena di dalam hatinya beranggapan imam bid'ah. Kalau imam bid'ah berarti sholatnya imam tidak sah. Kalau sholatnya imam tidak sah berarti dia bermakmum pada orang yang sholatnya tidak sah, maka sholatnya batal. Oleh karena itu jangan sampai menganggap ketika kita nggak suka kunut lalu bilang wah imamnya bid'ah maka batal sholat kita. Lebih baik tidak usah ikut sholat bersama imam yang baca kunut, karena dia berpendapat kunut adalah bid'ah. Tapi kalau hanya sekedar diam, dia tidak ikut kunut, nggak apa-apa. Seperti umpamanya gini, ketika kita sholat, itu kan ada takbir intikal, Allahu Akbar, itu sunnah, takbir intikal. Lalu bagaimana kalau kita nggak suka dengan takbir intikal itu? Ya nggak usah, tegak-tegak saja, ruko-ruko saja gitu. Tapi kan rugi sebetulnya itu tuh barang sunnah kan gitu. Nah, di sini ketika orang sholat itu sesuai dengan keyakinannya, yakin imam rusak sholatnya, maka makmum juga rusak sholatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang perdebatan antara Islam dan Kristen atau Islam dengan non-Muslim lainnya. Itu sudah terjadi pada zaman dulu, termasuk dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah diberi lisan yang fasih, yang mampu menjelaskan pertanyaan orang. Dan pernah juga imam madhab yang tua, yaitu Imam Hanafi, itu pernah ketika ada orang non muslim, orang ateis menyerang kaum muslimin, dia katakan, kalau memang Tuhan itu ada, buktikan dengan saya. Nyebut begitu dia.
Lalu diundanglah. Pada saat itu Imam Hanafi ini masih remaja, masih kecil, masih belajar dengan seorang guru namanya Imam Hammad. Imam Hammad ini gurunya Imam Hanafi. Karena diundang oleh khalifah untuk debat terbuka, Imam Hammad ini khawatir kalau dia nanti mendapat malu di hadapan orang banyak, sampai bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya, perasaannya itu berada di tengah kebun yang sangat banyak pohon-pohon dan lebat buahnya yang indah. Kemudian tiba-tiba datang babi nyeruduk, memakan setiap tumbuh-tumbuhan, setiap pohon yang ada di situ tumbang semua, kecuali satu. Kira-kira tinggal satu pohon tadi, tiba-tiba masuk macan nerekam babi tadi. Akhirnya babinya mati, diterkam oleh macan tadi. Akhirnya pening kepalanya Kiai Hamad itu. Muridnya yang datang melihat gurunya yang sedih seperti itu, bertanya, ada apa Tuan Guru? Langsung dijelaskan, aku diundang oleh khalifah untuk berdebat dengan ateis. Sampai-sampai aku bermimpi seperti ini. Kayaknya mimpiku ini susah katanya. Mimpi bakalan aku akan dipermalukan. Lalu dijawab, Guru, insya Allah aku diberi kemampuan oleh Allah untuk tanwil mimpi. Boleh nggak aku mentakwil mimpi guru? Kira-kira gitu. Ini muridnya ini sama gurunya, mentakwil mimpi gurunya. Ya silahkan. Langsung sebutkan, pohon yang banyak itu, yang buahnya rindang, yang daunnya rindang, buahnya lebat itu adalah para ulama di dunia ini. Kemudian babi yang merusai pohon itu adalah ateis yang akan guru lawan nanti. Lalu macan yang menerkam babi itu adalah insya Allah aku guru, kayak gitu. Jadi ngomong kayak gitu, insya Allah itu aku. Ayo kita sama-sama hadapi ini. Akhirnya apa? Pas begitu di lapangan, ateis naik ke podium lalu menyampaikan, kalau memang Tuhanmu itu ada, coba buktikan dengan saya. Saya pengen tahu Tuhanmu itu ada. Lalu Imam Hammad belum berdiri, di sebelahnya Imam Hanafi, muridnya Imam Hammad, langsung tegak, langsung angkat tangan. Saya yang akan menjawab. Lalu dibilang, kamu anak kecil, enggak pernah pakai sorban, nak ikut jawab juga. Langsung dijawab, ilmu itu bukan berada di sorban. Dan ilmu itu bukan berada di usia, tapi ilmu itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada seseorang, setiap orang yang Allah kehendaki. Langsung tanya saja kira-kira gitu. Apa pertanyaanmu? Kalau Tuhan itu ada, coba buktikan. Dijawab oleh Imam Hanafi, jawabannya ada pada dirimu sendiri. Kayak gitu. Loh, kenapa kok jawabannya ada pada diriku? Coba jelaskan. Sekarang aku mau tanya, kamu punya otak apa tidak? Punya. Coba tunjukkan otakmu kepadaku. Kalau kamu nggak bisa nunjukkan, berarti kamu nggak punya otaknya. Aku punya. Loh, kamu nggak bisa nunjukkan. Begitulah juga Allah. Allah itu ada, tapi nggak pernah bisa dilihat oleh setiap mata manusia. Tapi Allah itu ada. Inilah logika yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ulama dari Irak. Ulama dari Irak itu banyak menggunakan logika, berbeda ulama-ulama dari Madinah. Jadi akhirnya perdebatan antara ateis dengan Imam Hanafi dimenangkan oleh Imam Hanafi. Lalu kan tidak berujung orang itu masuk Islam. Sekali lagi, hidayah itu hanya milik Allah. Kalau hidayah itu sudah Allah berikan, maka ia akan masuk ke dalam Islam. Maka orang-orang yang masuk ke dalam Islam adalah orang-orang yang telah memperoleh hidayah. Dan bahkan Nabi Muhammad ketika menyampaikan Islam ini kepada Abu Lahab, Abu Jahal, itu juga diterima oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi apakah Abu Lahab, Abu Jahal masuk Islam? Tidak. Kenapa? Karena hidayah Allah tidak diberikan kepada Abu Lahab, Abu Jahal. Padahal Abu Lahab itu paman Nabi.
Anaknya Abu Lahab itu menjadi sahabat Nabi, namanya Ikrimah, belajar ilmu kepada Nabi. Bapaknya kok malah tidak masuk Islam. Inilah hidayah. Jadi kalau masuk Islam atau tidak masuk Islam itu urusannya adalah hidayah. Bukan Nurul Hidayah tapi hidayah. Barangkali itu saja dulu, kita sama-sama tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimin wal ba'ida minka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.